ada juga tekanan tsunami, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman juga udah sempat nyari jurnal ya. Selanjutnya, nah untuk mendapatkan peta kesesuaian keramba jaring apung itu terdiri atas beberapa parameter. Di sini salah sebagai contohnya ada 2 parameter, ada parameter arus dan parameter suhu. Untuk keramba jaring apung sendiri itu biasanya tuh ada parameter salinitas, kedalaman, pH. Kita next saja deh. Nah, di sini nih, untuk data yang ada di keramba jaring apung bisa kedalaman, kecerahan, suhu, pH, salinitas, dan arus. Nah, data-data ini disesuaikan berdasarkan kebutuhan teman-teman. Misal kalau teman-teman mau tentang kerentanan tsunami, nah nanti parameternya ini bakal berubah kayak gitu. Dalam pembuatan peta keramba jaring apung ya, tentunya teman-teman harus punya data in situ. Nah, data in situ ini bisa didapatkan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang sudah pernah teman-teman dapatkan di AADO mungkin ya. Selanjutnya, nah dalam pembuatan, dalam pengaplikasian SIG ini kita juga perlu yang namanya matriks kesesuaian. Matriks kesesuaian ini apa? Matriks kesesuaian ini adalah sebagai acuan teman-teman untuk melakukan penilaian di dalam parameter-parameter. Di sini ada parameter, misal di sini ada parameter kedalaman. Nah, nanti parameter kedalaman ini dia diberi nilai 25. Untuk audionya di disconnect. Nah, untuk yang di sini ada beberapa kelas, ada 3 kelas. Misalkan di sini ada kelas 8 sampai 20, itu dia bernilai diberi skor 5. Dari 5 sampai 8 atau dari 20 sampai 25 ini diberi skor 3. Kurang dari 5 atau lebih dari 25 ini dia diberi skor 1. Nah, ini untuk semua parameternya ada ketentuannya. Bisa teman-teman lihat. Parameter ini didapatkan dari sumber sebagai berikut ya, di bawah ini ada. Selanjutnya ada juga bobot dan skor, ini sebenarnya ada di dalam sini ya. Ini ada bobot skornya juga nih. Ini untuk melakukan weighting sum. Selanjutnya ini untuk tugasnya. Sebelum ke tugasnya, saya mungkin sedikit menjelaskan atau mengingatkan kembali tentang yang LIK. Dalam pembuatan peta ini, ada beberapa proses atau tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada tahapan interpolasi. Interpolasi ini merupakan proses untuk memprediksi nilai pada wilayah yang tidak diukur maupun sampel untuk keperluan penyusunan peta untuk mendapatkan nilai sebaran pada nilai yang dipetakan. Nah, kan ini kan kalau teman-teman perhatikan di sini dia ada 12 titik stasiun ya. Nah, datanya ini ditampil hanya pada stasiun-stasiun tersebut. Jadi untuk mendapatkan nilai di luar daerah ini nih, kita menggunakan interpolasi. Nah, interpolasi itu kalau teman-teman masih ingat tentang fungsi analisis, ada 3 jenisnya. Tapi yang kita gunakan di pengaplikasian SIG ini, kita menggunakan interpolasi IDW. Kenapa kita menggunakan interpolasi IDW? Hal ini dikarenakan dia memiliki tingkat keakuratan dalam mengestimasi nilai yang dekat dengan sampelnya. Nah, penggunaan IDW ini dapat memberikan hasil yang sesuai dengan keadaan topografi di daerah kajian, kayak gitu. Selanjutnya nanti akan dilakukan yang namanya pengkelasan ulang atau reclassify. Ini merupakan suatu analisis spasial yang mengklasifikasikan kembali suatu data sehingga didapatkan data yang baru berdasarkan atribut atau kriteria tertentu. Selanjutnya nanti akan dilakukan yang namanya weighting sum. Itu artinya itu dia akan dilakukan dari setiap parameter, baik yang fisika maupun kimia akan diperhitungkan dengan pembobotan yang berbeda.
untuk menentukan tingkat kemampuan dari setiap parameternya. Mungkin dari materinya itu aja, nanti buat tugasnya Recording in progress. sebentar. Oke, buat tugasnya nanti di dalam drive yang materi, drive yang satunya lagi, sebentar saya buka dulu. Oke, buat nanti buat tugas teman-teman, nanti silakan menggunakan bahan yang ada di sini nih, bahan materi. Untuk yang saya tutorialkan nanti saya menggunakan bahan yang ini, bahan tutorial. Nah, di bahan materi ini ada 3 jenis pemanfaatan dari SIG. Sebentar saya buka dulu. Nanti ini ada pembagiannya, mungkin kelompok pembagian nanti bisa dibagikan oleh Surya. Teknisnya bagaimana untuk pembagiannya, saya akan jelaskan dulu mengenai tugasnya. Nah, ini ada tabel kesesuaian atau matriksnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada ketentuan-ketentuannya. Untuk parameter, untuk data-datanya teman-teman bisa download dari sini. Nanti disesuaikan aja, misalnya teman-teman mau kebagian yang tentang kesesuaian lokasi wisata selam. Nah, nanti parameter yang dipilih ada 6 parameter ini nih. Silakan teman-teman dibuat ke dalam sebuah Excel yang berisi tentang 6 parameter ini. Karena ini Excel-nya masih nyatu kalau teman-teman buka. Kayak gitu. Ini buat base map-nya atau SHP-nya. Untuk tugasnya kayak gitu, ntar kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan bisa ditanyakan di asisten yang ada di ruangannya masing-masing. Kalau misalnya nggak ada, nanti ada yang mobile, ditunggu aja. Saya lanjut ke tutorial. Ini tampilan ArcGIS-nya udah ada. Oke, kita mulai ke tahap demonstrasi. Mungkin teman-teman bisa dicatat aja tahapan-tahapannya, jangan dilakuin dulu ya. Soalnya dari yang udah-udah, banyak yang masih belum paham gitu. Kita mulai dari tahap persiapan. Jadi di tahap persiapan ini, teman-teman perlu yang pertama itu datanya. Datanya ini dapat berupa XLSX, atau bisa TXT, tapi saya menggunakan yang XLX, atau bisa dibilang dalam bentuk yang Excel. Lalu yang kedua menyiapkan SHP-nya.
Nah, kalau teman-teman menggunakan yang tugas, berarti nanti menggunakan base map yang tadi ya, yang ada di Drive. Lalu yang ketiga, menyiapkan daerah masking-nya untuk diberikan interpolasi. Nah, jadi kita menyiapkan terlebih dahulu untuk yang ini nih, yang administrasi kabupaten. Sebenarnya teman-teman bisa download di Tanah Air ya. Kita ambil aja yang administrasi kabupaten. Nah, saya mau ngasih tahu cara memasukkan data in situ-nya terlebih dahulu. Jadi silakan teman-teman klik ntar di bagian yang ini nih, list by source. List by source. Kemudian teman harus mengkonekkan terlebih dahulu folder. Tahu lah ya cara mengkonekkan folder di dalam ArcGIS. Jadi biar teman-teman tuh gampang untuk mencari file-file yang akan mau dimasukin ke dalam ArcGIS. Nah, di sini saya mau masukin data in situ atau data. Di sini ada data fix. Sebentar, saya cari dulu. Nah, ini. Kalau dia dalam bentuk Excel atau .xlsx, dia itu terbagi menjadi beberapa sheet. Nah, untuk di sini tuh saya menggunakan hanya di sheet 1 ya. Jadi nanti sheet 1 ini bisa langsung di drag aja ke sini, ke table of content, di drag. Agak nge-lag. Oke, udah masuk. Selanjutnya di klik kanan pada data Excel-nya ini, diklik kanan, kemudian pilih display XY data. Diklik. Selanjutnya akan muncul window seperti ini, display XY data. Untuk X-nya silakan longitude, untuk Y-nya silakan dimasukin yang latitude. Untuk Z-nya bisa dikosongkan terlebih dahulu, nanti kita bisa masukin pas mau interpolasi. Untuk geographic coordinate system-nya, silakan pakai GCS WGS 1984. Nanti buat yang administrasi sama masking-nya dibuat sama juga ya, GCS WGS 1984. Ini kalau mau diganti tinggal diklik edit aja nih. Klik edit. Nah, ini saya udah dimasukin ke favorit. Dia biasanya ada di sini nih. GCS, terus ada di Word. WGS 1984 yang ini. Kalau mau difavoritin tinggal diklik kanan. Ntar dia ini nih, add to favorite. Jadi dia bakal ada di atas terus. Jadi nggak usah repot-repot nyari. Lalu diklik OK. Kalau udah keganti, ini juga diklik OK. Oke lagi. Nah, ini titiknya udah masuk. Tapi kalau teman-teman perhatikan, kita buka di Open Attribute, ternyata di sini tuh belum ada informasinya atau cuman ada judulnya aja. Sebentar ya, lagi. Nah, ini dia cuma ada judulnya aja tapi belum ada informasinya. Jadi kita harus ekstrak terlebih dahulu. Kita ekstrak. Kita ekspor. Ekspor data, klik kanan, klik data, lalu klik ekspor data. Ini klik all feature. Nanti untuk folder penyimpanannya kalau bisa disamain aja sama yang tadi dikonekin. Ini saya sebagai contoh jadi saya langsung kayak aja. Klik yes. Nah, ini udah ada nih. Kita cek lagi. Klik kanan, open attribute. Nah, ini dia udah masuk nih. Ya. Nah, artinya kita bisa langsung mengerjakannya.
Untuk yang ini bisa di-remove aja, karena udah nggak dipakai. Nah, ini yang ini, yang data in situ sama yang export output, ini sama aja. Jadi, remove, saya pakai yang bawah aja, ini sama aja. Selanjutnya, mungkin saya mau jelasin datanya terlebih dahulu. Kalau teman-teman perhatikan di sini, datanya ada yang 0 ya, di kedalaman, kecerahan, suhu, pH, salinitas, arus. Nah, ini kenapa 0? Dia ini berada di dekat pesisir. Kalau teman-teman lihat di sini, nah, yang di pesisir-pesisir ini kita buat nilainya 0. Karena kan dia di darat ya, dekat darat gitu. Jadi, nggak mungkin tuh dia ada nilainya. Nah, ini cara buatnya kayak gimana kalau misalnya dia belum ada ya nilainya. Jadi, teman-teman bisa buat manual. Jadi, teman-teman di zoom dulu aja, nggak harus banyak titik-titiknya, pokoknya di sepanjang wilayah kajian teman-teman aja. Di sini saya pakai kurang lebih 15 titik. Nah, ini kursornya diarahin aja misal ke sini, ntar di bawah kanan ini kan ada ini nih, ada koordinat nih. Nah, ini koordinatnya silakan diketik di Excel. Silakan diketik di Excel, silakan ditulis nilainya 0, baru nanti dimasukin lagi nilainya. Jadi awalnya itu cuma ada 12 titik data nih, yang ada nilainya, tapi belum ada yang ini nih, daerah yang di sekitar pesisir. Jadi harus dibuat dulu. Kayak gitu. Itu untuk data in situ. Selanjutnya saya bakal jelasin cara buat wilayah masking-nya untuk interpolasi. Sebentar. Nah, untuk membuat wilayah masking, sebenarnya teman-teman perlu membuat SHP terlebih dahulu. Kita buat di katalog. Misal saya mau buat di sini, klik kanan, new, pilih save file. Nah, ini kita buat aja dulu namanya luas. Terus dalam bentuk poligon. Untuk koordinatnya silakan diganti ya, yang WGS, yang GCS, WGS 1984. Klik OK, diklik OK lagi. Nah, ini dia udah ada di sini, table of content, yang luasan. Selanjutnya kita buat, klik kanan dulu, kita edit fitur, start edit. Oke, agak mulai. Oke, selanjutnya di create fitur, silakan diklik. Kalau dia belum ada, create fiturnya biasanya ada di atas di sini nih. Table of content, katalog. Pokoknya ada di atas, teman-teman bisa cari aja create fiturnya kalau misalnya nggak ada. Di create fitur ini diklik luasnya, baru kita buat luas wilayahnya. Di dalam buat luasnya ini jangan di dalam titik-titik sini ya, tapi harus di luar si titik-titik ini. So, saya buat di sini. Terus finish sketch. Nah, ini udah kita edit fiturnya kita matiin. Sebentar. Ini di save edit, lalu diklik stop edit. Nah, ini kita udah punya poligon. Teman-teman ya udah tahu lah ya cara buat poligon. Selanjutnya kita mau buat yang maskingnya. Tadi kan masking tuh bentuknya tuh kayak gini. Nah, ini cara dapatnya gimana? Kalau teman-teman masih ingat tentang fungsi analisis, ini bakalan menggunakan fungsi analisis namanya erase. Jadi kita cari di sini erase.
di search. Iris, pilih yang Iris Analysis Tool. Untuk input fiturnya, silakan masukin wilayahnya ya. Di sini saya menggunakan administrasi kabupaten. Selanjutnya untuk yang di Iris fiturnya, ntar masih nge-lag. Oke, untuk Iris fiturnya silakan dimasukin yang luasan tadi. Ntar ini kita save aja, ntar kalau teman-teman pengen diganti foldernya bisa klik ini aja nih, yang ini nih, untuk ganti folder penyimpanannya. Ini saya langsung klik OK. Ini di bawah sini ada tanda global, ini artinya dia masih jalan atau masih nge-running. Oke, dia masih jalan, ditunggu aja dulu. Untuk tahap persiapannya sampai situ aja. Jadi kita perlu menyiapkan tadi ada data in situ, SHP-nya atau base map-nya, sama wilayah masking-nya untuk dilakukan interpolasi. Sambil menunggu mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab dulu untuk di tahap yang pertama ini. Nanti teknisnya gimana, nanti di dalam kelas itu ada asistennya ya. Ntar bisa ditanya aja ke asistennya kalau misalnya ada yang nggak ngerti sembari nunggu proses ini selesai. Mungkin dipersilahkan. Sorry, tadi ada yang sedikit keliru. Input fiturnya tuh yang luasannya, kebalik. Ya, yang Iris fiturnya tuh yang administrasinya. Administrasi kabupaten. Was. Administrasi kabupaten. Oke. Ini ya, tadi saya kelebihan nih. Motongnya. Nah, ini dia kelebihan di sini, jadi makanan di sini ada wilayah yang kosong lagi. Jadi bagusnya tuh yang kayak gini. Jadi dia nggak kelebihan. Ntar teman-teman bisa diatur aja si
maskingnya. Pokoknya dia jangan sampai di dalam titik-titik, jadi titik-titiknya harus di luar maskingnya ini, kayak gitu. Saya kasih waktu sekitar 5 menit ya mungkin ya, untuk yang ditanyakan. Yang di lab SIG sama di LPPS aman nggak?